Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu malam Jumat tanggal 3 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai malam ini setiap Kamis malam Jumat insya Allah kita akan mengkaji kitab yang agung, yaitu kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha, yang ditulis oleh imam besar kaum muslimin Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1420 Hijriah. Qala Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, ma a'lamu tahta adinis sama' fil asril hadis rajulan a'lama bil hadis min Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui seorang pun di bawah kolong langit ini yang lebih mengetahui ilmu hadis di zaman sekarang ini melebihi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam kesempatan yang lain, Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, siapakah al-mujaddid hadal asr? Siapakah pembaharu al-mujaddid di zaman ini? Maka Syekh bin Baz rahimahullah menjawab, mujaddidu hadal asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.
pembaharu di zaman ini, itu agama Islam, mujaddid di dalam agama ini, di zaman ini, yang mengajak manusia, yang mengembalikan manusia kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Muqbil Al-Yamani Al-Muhaddits berkata, "Walladzi nadinullaha bih." Dan di antara yang kami yakini, yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita meyakini bi anna Syekh Albani rahimahullah mimman yasduqu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu lana man yujaddidu laha amra diniha. Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun sekali mengutus al-mujaddid yang memperbarui urusan-urusan agama, yaitu mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ajaran yang asli, ajaran yang murni yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Muqbil berkata, saya meyakini Syekh Albani termasuk orang yang disebutkan pada hadis tasdid. Dan ulama-ulama yang lain yang sangat banyak, mereka memuliakan Syekh Albani rahimahullah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, Al-Imam Al-Usuli Al-Mufassir, ketika mengajar di Masjid Nabawi, apabila ada Syekh Albani lewat, maka Syekh Muhammad Al-Amin menghentikan kajiannya sejenak. Beliau berdiri, beliau menyalami, mengucapkan salam kepada Syekh Albani sebagai bentuk pengagungan. Maka demikianlah Syekh Albani rahimahullah, seorang ulama yang menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Syekh Albani rahimahullah adalah din. Tanda seorang yang mencintai sunnah diantaranya di zaman ini mencintai Syekh Albani rahimahullah, dan membenci Syekh Albani rahimahullah, termasuk orang yang menyimpang, ahlul bidah, yang membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Syekh Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kitab yang ada di depan kita ini yaitu kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang agung. Berapa banyak para ulama yang kembali kepada sunnah. Jadi mereka dulunya tidak memahami sunnah atau di jalur yang menyelisih sunnah, kembali kepada sunnah karena setelah membaca kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah. Karena di dalam kitab ini penulis rahimahullah mengajak kepada kaum muslimin untuk tidak fanatik kepada golongan. Di dalam kitab yang agung ini penulis rahimahullah mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam mempelajari kitab yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin.
setelah menyebutkan muqaddimah, maka Syekh Albani rahimahullah menjelaskan manhajul kitab, yaitu metode penulisan kitab. Ada di halaman berapa? Manhajul kitab. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan insyaallah kita bagikan kitab kepada jamaah insyaallah pekan depan. Bagi siapa yang tidak memiliki kitab, insyaallah pekan depan kita akan membagikan kitab yang agung ini insyaallah. Fadilatul Syekh Albani rahimahullah berkata, manhajul kitab, walamma kana mawdu'ul kitab innama huwa bayanu hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ketika di dalam materi kitab ini adalah pembahasan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah salat, kana minal badahi alla ataqayyada fihi bi madhhabin muayyan. Maka secara otomatis aku tidak berpegang dengan madhab tertentu, lissababil ladzi marra dzikruhu, dan telah aku jelaskan penjelasannya dan penyebabnya. Wa inna ma uridu fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini aku menukilkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama huwa madhabul muhadditsin qadiman wa haditsan. Dan ini adalah madhabnya ulama ahlul hadis dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Madhabnya ahlul hadis adalah hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Hasanat Al-Laknawi rahimahullah. Abul Hasanat seorang ulama berkata, wa man nadhara bi nadharil insaf wa ghasa fi biharil fiqhi wal usul mutajanniban al-i'tisaf. Barang siapa yang melihat secara adil, kemudian dia mendalami ilmu fikih yang sangat luas, demikian pula ilmu usul, dan dia tidak fanatik, dia berlaku adil di dalam menilai, ya'lamu ilman yaqiniyan anna aktsaral masail far'iyyah wal asliyah allati ikhtalafa al ulama'u fiha. Maka dia akan mengetahui secara yakin bahwasannya kebanyakan permasalahan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama, famadhabul muhadditsina fiha aqwa min madahibi ghairihim. Maka pendapatnya ulama hadis lebih kuat daripada ulama-ulama yang lainnya. Jadi Syekh Albani rahimahullah menukil ucapan Abul Hasanat, siapa yang menilai, meneliti secara adil, maka dia akan yakin bahwasanya permasalahan fikih yang diperselisihkan para ulama, jika diteliti secara adil, maka seseorang akan yakin
bahwasannya madhabnya ahlul hadis adalah madhab yang paling kuat. Kenapa? Karena mereka berpedoman dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Albani rahimahullah berkata, wa qad ahsana man qala, sungguh mulia orang yang berkata, ahlul hadithi hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, mereka itulah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun nafas mereka, artinya hidup mereka dihabiskan bersama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan ashabul hadis. Kemudian Syekh Albani rahimahullah berkata, walidzalika fa innal kitaba sayakunu insyaallah taala jami'an li syattati ma tufarriqu ma tafruqu fi butuni kutubil hadis wal fiqh ala ikhtilafil madahib mimma lahu alaqah bi mawdhi'i. Maka dari itu kitab ini insyaallah, yaitu kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis dan di dalam kitab-kitab fikih berbagai macam madhab yang ada hubungannya di dalam masalah ini, yaitu bab salat. Bainama la yajma'u ma fihi minal haqq ayyu kitabin aw madhab, dan belum dikumpulkan kitab sifat salat dari awal sampai akhir di kitab manapun, baik itu kitab madhab. Wa sayakunul amilu bihi insyaallah mimman qad hadahullah, dan orang, yaitu beliau mengatakan yang menulis kitab ini insyaallah termasuk yang diberi petunjuk oleh Allah, lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian beliau rahimahullah berkata, thumma inni hina wada'tu hadzal manhaj li nafsi, kemudian aku ketika meletakkan metode ini untuk diriku, wa huwa tamassuku bis sunnah as-sahihah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah yang sahih, wa jaraitu alaihi fi hadzal kitab wa ghairihi, dan demikianlah metodeku di dalam kitab ini dan kitab yang lainnya, mimma saufa yantashiru bainan nas insyaallah taala, insyaallah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, akan diterima oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kuntu ala ilmin, aku mengetahui, annahu saufa la yurdi dalika kullat tawaif wal madahib, aku mengetahui kitab ini tidak disukai oleh semua kelompok dan semua madhab, bal bahkan saufa yuwajjihu ba'duhum au katsirun minhum al-sinatat ta'n wa aqlamal laum ilayya, bahkan sebagian mereka, sebagian orang yang fanatik madhab atau mayoritas mereka akan menulis, akan mengatakan kepadaku, yaitu mencelaku atau menulis tulisan yang mencelaku, wala ba'sa min dzalika alayya, yang demikian itu tidak mengapa bagiku. Fa inni a'lamu aidan, karena aku mengetahui, anna irda'an nas
ghayatun la tudrak, karena aku meyakini mencari ridhonya manusia adalah tujuan yang mustahil. Ini ucapannya siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i. Ridhon nas ghayatun la tudrak, mencari ridho manusia itu tujuan yang mustahil. Maka apabila kita mengumpulkan manusia, kumpulkanlah di atas sunnah, kumpulkanlah mereka di atas manhaj yang sahih, yaitu manhaj salaf. Maka Syekh Albani rahimahullah berkata, fa inni a'lamu anna irda'an nas ghayatun la tudrak. Sesungguhnya aku yakin, aku mengetahui bahwasannya mencari ridhonya manusia adalah tujuan yang mustahil. Wa anna man ardan nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Dan siapa yang mencari ridho manusia dengan murka Allah, maka Allah menyerahkannya kepada manusia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, manil tamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari ridho manusia dengan murka Allah, Allah murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Wa manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Namun siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia itu benci, awalnya saja Allah menguji, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Walillahi darru man qal, semoga Allah memuliakan orang yang mengatakan walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin au ala jabalin wa'ri. Aku tidak akan selamat dari celaan orang-orang yang mencela walaupun aku berada di dalam goa atau di atas gunung. Jadi aku di dalam goa, jadi penyair mengatakan walaupun aku di dalam goa pasti ada orang yang mencela, walaupun aku di atas gunung pasti ada orang yang mencela. Wa man dalladhi yanju minan nasi saliman walau ghaba anhum baina khafiyatay nasri. Kemudian Syekh Albani rahimahullah berkata, fa hasbi annani mu'taqidun anna dzalika huwa tariqul aqwam. Cukuplah aku meyakini bahwasanya jalan ini, yaitu jalan berpegang teguh dengan sunnah ala manhajis salaf, ini adalah jalan yang paling lurus. Alladzi amara Allah taala bihil mu'minin, di mana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh dengan sunnah yang sahih. Wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, yaitu supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Wa huwa alladhi salakahu salafus salih minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum wa fihim a'immatul arba'ah. Dan itulah jalan yang dilalui oleh salafus salih dari para sahabat, demikian pula tabi'in dan para ulama sepeninggal mereka. Di antaranya adalah imam yang keempat, yaitu imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Alladzina yantami al-yawm ila madahibihim jumhurul muslimin, yang pada hari ini mayoritas kaum muslimin menisbatkan dirinya kepada madhab mereka, yaitu madhab yang terbesar madhab Hanafi. Kemudian yang kedua madhab Maliki,
madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hambali. Wa kulluhum, padahal mereka semua muttafiqun ala wujubit tamassuk bis sunnah, bersepakat wajib berpegang teguh dengan sunnah, warruju' ilaiha, dan kembali kepada sunnah, wa tarki kulli qaulin yukhalifuha, dan mereka bersepakat wajib meninggalkan ucapan yang menyelisihi sunnah, mahma kanal qailu adiman, walaupun yang mengatakan itu adalah imam besar sekalipun. Sekiranya ucapannya menyelisih sunnah, wajib ditinggalkan ucapan tersebut, walaupun yang mengatakan adalah imam besar sekalipun. Contohnya Abu Talha, seorang sahabat yang mulia. Beliau berpendapat kalau sedang puasa lalu turun hujan boleh minum. Bagaimana ini? Padahal beliau adalah seorang apa? Seorang sahabat. Dan ini adalah pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama kaum muslimin dari para sahabat ataupun yang lainnya. Maka semua pendapat yang menyelisih sunnah wajib ditinggalkan, mahma kanal qailu adiman, walaupun yang mengucapkannya imam besar. Imam besar kalau menyelisih sunnah, kita tinggalkan ucapannya, namun kita mencintainya. Kita meyakini mereka adalah orang mulia. Jika beristihad kemudian istihadnya benar, dapat berapa pahala? Dapat 2 pahala. Adapun kalau istihadnya keliru, mereka mendapatkan 1 pahala. Fa inna sya'nahu sallallahu alaihi wasallam a'dham, karena perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada ulama besar siapapun juga. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menyelisihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang mengatakan ini pendapat gurumu, pendapat orang yang engkau cintai. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aku adalah manusia yang paling dicintai oleh Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling aku cintai. Akan tetapi kebenaran lebih aku cintai daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian para ulama mengajarkan kita untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabiluhu aqwam, dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lurus. Jadi jalan sunnah mengajak manusia kembali kepada sunnah, kepada Al-Quran, kepada sunnah dengan metode pemahaman para salafus salih. Walidzalika fa inni ittadaitu bihudahum, maka dari itu aku mengikuti jalan mereka. Waqtafaitu atharahum, dan aku mencukupkan jejak-jejak mereka. Wattaba'tu awamirahum, dan aku mengikuti perintah-perintah mereka. Bitamassuki bil hadis, yaitu dengan berpegang teguh dengan hadis. Wa in khalafa aqwaluhum, walaupun kadang-kadang ucapan mereka menyelisih. Apabila ucapan para ulama menyelisih sunnah, kita berpegang teguh dengan sunnah. Walaqad kana li hadhil awamir akbarul athar fi nahji hadan nahjil mustaqim, dan pendorong ini, dan inilah pendorong yang terbesar di dalam metodeku, yaitu metode penulisan kitab yang mengajak kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah. Wa i'radi anit taqlidil a'ma, dan aku berpaling dari fanatik buta. Fajazahumullahu ta'ala anni khairan, maka semoga Allah membalas kebaikan para ulama kaum muslimin dengan kebaikan. Kemudian fadilatu Syekh Al-Imam Al-Mujaddid
Al-Albani rahimahullah menukil ucapan-ucapan para ulama imam madhab yang mengajak pengikutnya supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwalul a'imma fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Ucapan para ulama yang mengajak kaum muslimin supaya berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka mengajak kaum muslimin meninggalkan ucapan mereka yang menyelisih sunnah. Yang pertama yaitu Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man ibnu Thabit al-Kufi rahimahullah. Abu Hanifah berkata, yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Apabila hadis itu sahih, fa huwa madhhabi. Dengan demikian, madhabnya Abu Hanifah adalah hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Hanifah berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Abu Hanifah rahimahullah berkata, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku. Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat tersebut. Jadi tidak halal siapapun mengambil pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat tersebut. Di dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah berkata, haramun man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Haram, diharamkan siapa yang tidak tahu dalilku kemudian berfatwa dengan ucapan. Demikian ulama kaum muslimin mengajarkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hanifah juga berkata, fa innana basyarun naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa. Sekarang kami berpendapat dan besok kami rujuk dari pendapat tersebut. Selama ada hadis yang sahih, maka para ulama rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapannya Abu Hanifah berkata, waihaka ya Ya'qub, wa huwa Abu Yusuf, celaka kamu wahai Ya'qub, la taktub kullama tasma'u minni, jangan tulis semua yang kamu dengar dariku. Fa inni qad ara ra'yal yaum, sesungguhnya aku kadang-kadang berpendapat hari ini, wa atrukuhu ghadan, dan besok aku tinggalkan pendapatku. Wa ara ra'ya ghadan, dan besok aku punya pendapat. Wa atrukuhu ba'da ghadin, dan aku tinggalkan di lusa, di hari berikutnya. Qultu, Syekh Albani berkata, wa dzalika li anna al-imam katsiran ma yabni qawlahu 'alal qiyas. Yang demikian itu karena Al-Imam Abu Hanifah seringkali berpedoman pendapatnya dengan qiyas. Maka kenapa Abu Hanifah banyak qiyas? Qala Sya'rani berkata, wa'tiqadu kulli munsifin fil imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu
annahu law asha hatta duwinat syari'ah wa ba'da rahilil huffat fi jam'iha fil minal biladi wath thughur wa dhafara biha la akhadha biha wa taraka kulla qiyasin kana qasahu. Kita berkeyakinan, dan orang-orang yang jujur, yang adil punya keyakinan, jika sekiranya Abu Hanifah hidup di zaman ketika hadis-hadis sudah dikumpulkan, jika Abu Hanifah hidup di zaman setelah para hufad, para penghafal hadis sudah keliling dunia, dan beliau memiliki hadis tersebut, mendapatkan hadis-hadis tersebut, la akhadha biha, maka Abu Hanifah akan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraka kulla qiyasin kana qasahu. Abu Hanifah akan meninggalkan semua qiyas yang beliau ambil, yaitu beliau akan meninggalkan qiyas dan juga meninggalkan pendapat-pendapatnya. Wa kana al-qiyasu qalla fi madhhabihi. Pada awalnya qiyas itu sedikit di zamannya Abu Hanifah. Namun tatkala tidak memiliki hadis, sehingga Abu Hanifah ketika berpendapat, ketika berfatwa, lebih banyak berpedoman dengan qiyas, sehingga madhabnya Abu Hanifah fahada kana sababu kathratil qiyas fi madhabihi. Inilah sebabnya banyaknya qiyas di madhabnya Abu Hanifah, wa qillatihi fi madahibi ghairihi, jika dibandingkan dengan madhab-madhab yang lainnya. Maka Imam Abu Hanifah banyak berpedoman dengan qiyas. Kenapa? Karena di zamannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikumpulkan secara maksimal. Sekiranya Abu Hanifah mengetahui hadis, maka beliau akan meninggalkan qiyas atau meninggalkan pendapatnya. Maka Abu Hanifah berkata, aku sekarang punya pendapat, bisa jadi aku berpendapat yang lain besok, bisa jadi aku berpendapat dengan pendapat yang lain di hari berikutnya. Kesimpulannya, Abu Hanifah berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Abu Hanifah juga berkata, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengucapkan ucapan yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Jadi Abu Hanifah mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan apabila ternyata ada ucapannya Abu Hanifah yang menyelisihi sunnah, Abu Hanifah berpendapat, berwasiat supaya kita meninggalkan ucapannya dan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan.
Kemudian kita lanjutkan yang kedua, pernyataan Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Di antara ucapannya Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu, sesungguhnya aku adalah manusia, kadang-kadang aku keliru dan kadang-kadang aku benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu, semua pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu, dan semua pendapatku yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah maka tinggalkanlah. Qala al-Imam Malik berkata, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pendapatnya diambil dan ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Albani menjelaskan di dalam ta'liqnya, ini adalah ucapannya Imam Malik yang masyhur dari Imam Malik, dan diriwayatkan bahwasannya ini adalah ucapannya Abdullah bin Abbas. Demikian pula ini adalah ucapan Al-Imam Mujahid. Jadi Ibnu Abbas menyatakan demikian. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya diambil dan ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pernyataan Ibnu Abbas, kemudian dinukil oleh Mujahid. Kemudian Imam Malik mengambil dari ucapan mereka, washtaharat anhum, dan ucapan ini masyhur dari Al-Imam Malik. Syekh Albani rahimahullah berkata, thumma akhadaha anhum al-Imam Ahmad, demikian pula Imam Ahmad menyatakan dengan pernyataan ini. Kemudian Abdullah ibnu Wahab berkata, Abdullah bin Wahab muridnya Imam Malik, imam besar dari Mesir,
salah satu muridnya Imam Malik berkata, aku mendengar Imam Malik ditanya tentang menyelah jari-jari kaki ketika wudu. Faqala, Imam Malik menjawab, laisa dzalika 'alan nas. Tidak ada dalilnya. Jadi menyela jari-jari ketika berwudu, Imam Malik berkata, laisa 'ala dzalika, laisa dzalika. Tidak ada menyela-nyela jari ketika berwudu. Qala fataraktuhu hatta khaffan nas. Abdullah ibnu Wahab berkata, aku biarkan Imam Malik sampai orang-orang yang hadir sudah tidak ada. Demikian, Allahu Akbar, adab. Fataraktuhu hatta khaffan nas. Ketika orang-orang sudah tidak ada, faqultu indana fi dzalika sunnah. Wahai imam, wahai guru, kita memiliki dalil dari sunnah bahwasanya menyela-nyela jari ini sunnah. Qala wa ma hiya? Mana dalilnya? Qultu haddatsana Al-Laits ibnu Sa'ad wa ibnu Lahiyah wa Amr ibnu Al-Harith an Yazid ibnu Amr Al-Mu'arifi an Abi Abdurrahman Al-Hubali anil Mustawrid ibni Shaddad Al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Al-Mustawrid ibnu Shaddad berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari kaki dengan apa? Dengan kelingkingnya. Jadi ketika berwudu disunnahkan menyela jari-jari kaki dengan kelingking. Ini sunnah. Imam Malik berkata, inna hadzal hadis hasan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah. Aku tidak pernah mendengarnya kecuali baru sekarang. Jadi Imam Malik berkata, hadis tersebut adalah hadis yang hasan, yang sahih. Aku tidak mendengarkannya kecuali sekarang. Kemudian Abdullah bin Wahab berkata, "Tsumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al." Kemudian setelah itu aku mendengar Imam Malik ketika ditanya, faya'muru bi takhlilil asabi. Imam Malik memerintahkan orang-orang ketika berwudu supaya menyela-nyela jari tangan dan jari apa? Jari kaki. Demikian para ulama mengajarkan kita supaya tidak fanatik dengan pendapat. Hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nukilan dari Imam Syafi'i sangat bagus dan sangat banyak. Dan beliau di antara ulama yang sangat tegas di dalam masalah ini, mengajak kaum muslimin supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Al-Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Dari jalur mana Abu Mas'ud? Al-Muttalib. Dari jalur Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib adalah saudaranya Hashim. Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait dari jalur Al-Muttalib. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak ada seorang pun kecuali kadang-kadang kelewatan sunnah dan dia tidak tahu sunnah. Artinya apa? Tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Jadi tidak ada seorang ulama pun dari kalangan sahabat
atau dari kalangan tabi'in atau setelahnya, tidak ada satupun ulama yang menguasai apa? Sunnah. Kadang-kadang kelewatan. Jadi ulama memang mayoritas sunnah mereka ketahui, tapi tidak semua sunnah mereka ketahui. Maka Imam Syafi'i menyatakan demikian, tidak ada seorang pun juga yang menguasai semua sunnah. Kadang-kadang ada sunnah yang kelewatan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, famahma qultu min qaulin au assaltu min aslin, bagaimanapun pendapat yang aku ucapkan ataupun kaidah usul yang aku terapkan. Jadi Imam Syafi'i memerinci, menyebutkan kaidahnya, fihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, akan tetapi ternyata ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi pendapatku. Fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang benar adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauli, dan itulah pendapatku. Jadi Imam Syafi'i menyatakan, jika aku berpendapat menyelisih sunnah, yang benar itu sunnah, dan itulah pendapatku. Imam Syafi'i juga berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat, siapa yang jelas baginya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah karena pendapat siapapun juga. Jadi apabila jelas bagi kita sunnah, hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah gara-gara pendapat siapapun juga. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menjumpai di dalam kitabku pendapat yang menyelisihi, yaitu pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berpeganglah, ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan pendapatku. Wa fi riwayatin fattabi'uha, maka ikutilah sunnah, wala taltafitu ila qauli ahadin, dan janganlah kalian menoleh dengan pendapat siapapun juga. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi, apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Demikian para ulama kaum muslimin, ucapan mereka sangat banyak mengajak kaum muslimin supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, antum a'lamu bil hadits war rijal minni. Kalian, siapa yang dimaksud di sini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalian, engkau lebih mengetahui hadis dan lebih mengetahui tentang perawi hadis daripada aku. Fa idza kana al haditsus sahih, apabila ada hadis yang sahih, fa'alimuni bih, maka sampaikan kepadaku, ayya syai'in yakun, hadis itu dari manapun juga, kufiyan au basriyan au syamiyan, dari Kufah atau dari Basra atau dari Syam, hatta adhaba ilaihi, sehingga aku berpendapat dengan hadis tersebut, idza kana sahihan, jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naql bi khilafi ma qultu. Semua pendapat, semua permasalahan yang terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ulama ahlul hadis yang menyelisihi pendapatku, apabila ada hadis sahih menyelisihi pendapatku, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Aku rujuk kepada pendapat yang sahih, aku rujuk kepada hadis yang sahih ketika aku masih hidup atau ketika aku sudah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i berkata, jika ada pendapatku yang menyelisih hadis sahih, maka aku rujuk kepada hadis yang sahih ketika aku masih hidup atau aku sudah meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i mengucapkan ucapan yang agung, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Allahu akbar. Imam Syafi'i berkata, jika kalian melihatku berpendapat, jika kalian mengetahui pendapatku menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ketika itu akalku hilang. Siapa yang bisa mengucapkan seperti itu? Imam Syafi'i berkata, jika pendapatku menyelisihi hadis yang sahih, ketahuilah akalku sudah hilang ketika itu. Allahu akbar. Imam Syafi'i menyatakan demikian, namun Allah mengangkat derajatnya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kullu ma qultu fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Semua ucapanku yang menyelisihi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diambil. Jangan taklid kepadaku, jangan mengikuti aku, jangan taklid aku, jangan ikut-ikutan, jangan fanatik kepadaku. Ambillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga berkata, kullu haditsin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli fa illam tasma'uhu minni. Ucapan yang agung. Imam Syafi'i berkata, semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang sahih, itu adalah pendapatku walaupun kalian tidak mendengar dariku. Semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itulah pendapatku walaupun kalian tidak mendengar langsung dariku. Semoga Allah memuliakan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang terakhir, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamu ahli sunnah. Imam Ahmad berkata, dan Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam siapa? Imam Malik. Imam Ahmad berkata, la tuqallidni, jangan fanatik kepadaku, jangan ikut-ikutan aku. Wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'iyah, jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i wala Thawriyah, tidak pula kepada Imam Al-Auza'i dan tidak pula kepada Sufyan Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dalil yang mereka ambil. Jangan taklid kepada siapapun, tapi ambillah dalil yang mereka ambil. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad berkata, la tuqallid dinaka ahadan min haula, jangan taklid dari urusan agamamu kepada ulama-ulama tersebut. Ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fakhudh bih, apa yang datang
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatlah, ambillah. Jadi apabila ada hadis atau pendapatnya para sahabat, ambillah. Demikian. Tsumma tabi'ina ba'du. Kemudian adapun pendapatnya tabi'in, ar-rajulu fihi mukhayyar. Seseorang itu disuruh memilih, silahkan mengambil pendapatnya tabi'in ataupun tidak. Wa qala marratan, dan Imam Ahmad pernah berkata, al-ittiba' an yattabi'ar rajul ma jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an ashabi. Al-ittiba' yaitu seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tsumma min ba'di tabi'in mukhayyar. Kemudian setelah dari tabi'in, seseorang itu disuruh memilih, mengikuti atau tidak. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, ra'yul Auza'i, ra'yu Malik, wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun. Pendapatnya al-Imam Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, kulluhu ra'yun, semuanya itu pendapat. Wa huwa indi sawa, itu sama bagiku. Wa innamal hujjatu fil athar, dalil itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Siapa yang menolak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Siapa yang menolak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di jurang atau di tepi jurang kebinasaan. Demikian ucapan-ucapan imam-imam madhab. Mereka tidak mengajak kaum muslimin untuk taklid, untuk fanatik kepada madhab mereka. Mereka mengajak kepada kaum muslimin untuk mengambil, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Zuhri berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha halaka. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh, dia selamat. Siapa yang terlambat, tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Maka marilah kita di dalam beragama berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian muqaddimah pengajian kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita memulai pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, dan kita memulai dari bab istiqbalul Ka'bah. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Boleh, ngantuk ya. Cukup ya. Insyaallah besok kita pekan yang akan datang kita memasuki pembahasan bab istiqbalul Ka'bah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.